Menjadi menarik adalah hal yang krusial untuk merawat setiap relationship. Hal ini membuat orang-orang ingin berbicara dengan lu, memberikan lu kesempatan, bergaul dengan lu, atau bahkan menarik perhatian dari lawan jenis bagi kalian yang masih jomblo. Terkadang mungkin kalian melihat seseorang, kenapa dia bisa begitu berkarisma? Kenapa ada orang-orang yang bisa disukai oleh banyak orang, dipercayai oleh atasan, dosen, bahkan menarik bagi lawan jenisnya, terutama bagi wanita. So, pertama kita lihat dulu apa yang membuat seorang menjadi tidak menarik. Ada dua orang dalam kategori ini. Yang pertama gue sebut adalah Plain Jane. Plain Jane adalah orang-orang yang selalu ingin diterima, which is sebetulnya gak apa-apa, tapi terkadang mereka bertingkah terlalu jauh sehingga kehilangan diri mereka sendiri. Mereka cuma membicarakan dan melakukan hal-hal yang secara sosial atau general bisa diterima oleh orang lain. Hal-hal yang membuat orang gak akan pernah berpikir dua kali tentang mereka. Obrolannya sama, hangout di tempat yang sama. Mereka menonton hal-hal umum yang orang-orang lain tonton. Mereka memberikan opini yang umum, dan terasa hambar. Alasan kenapa mereka tidak terlihat menarik adalah karena mereka tidak melakukan yang gue sebut polarisasi. Polarisasi adalah sesuatu yang membuat orang-orang membangun sebuah opini tentang lo. Contoh, kalau gue bilang drama Korea itu gak asik, bakalan ada orang-orang yang setuju dengan opini gue, dan juga bakalan ada orang-orang atau golongan yang mungkin gak setuju dengan opini gue tersebut. Plain Jane jadi gak menarik karena mereka tidak memiliki sikap dan opini. Mereka terasa hambar karena mereka selalu ingin bermain aman di setiap lingkaran sosial. Orang-orang yang gak punya prinsip dan pendirian masuk dalam kategori ini. Orang-orang yang takut salah atau takut dijudge saat melakukan sesuatu dan memberikan opini juga masuk dalam kategori ini. Alasan kenapa hate comment di YouTube itu ada, atau sebuah channel punya fans yang loyal terhadap konten mereka, adalah karena konten mereka itu melakukan polarisasi. Plain Jane selalu menghindar dari hal-hal yang bersifat polarisasi dan kontroversial. Oleh karena itu, mereka gagal memancing emosi positif maupun negatif dari lawan bicara mereka. Semua terasa hambar tanpa melakukan polarisasi. Mustahil untuk menjadi menarik kalau lu gak ngelakuin polarisasi. Kategori yang berikutnya adalah The Creeps. The Creeps melakukan hal-hal yang polarisasi, punya hobi juga polarisasi, sikap mereka polarisasi. Akan tetapi The Creeps menyembunyikan maksud dan tujuan mereka. Saat melakukan polarisasi, orang-orang akan bertanya kenapa lo melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu gue pergi ke kondangan teman gue, sendirian. Setiap kondangan teman-teman gue selalu bawa pacar atau bahkan gebetannya. Dan terakhir kali pun teman SMK gue nikah, gue pun begitu sama teman-teman yang lain bawa mantan gue waktu itu. Ngeliat gue datang sendiri, mereka pun ngerasa aneh dan juga bertanya-tanya, kok tumben bro? Karena hal ini merupakan hal yang aneh dan juga polarisasi bagi mereka. Lalu salah seorang teman gue nanya, kemana cewek lo yang waktu itu? Terus gue bilang dengan nada santai, putus. Lah kenapa, dia bilang. Terus gue jawab, gue diselingkuhin sama dia, dengan muka datar dan santai sambil ketawa. Jika seorang The Creeps berada di posisi gue seperti itu, mereka akan berusaha menyembunyikan fakta kalau mereka itu diputusin dan memutarbalikan fakta seperti ini. Gue putusin dia bro, gitu. Mereka merasa malu sebagai lelaki pastinya, dan mencoba menyelamatkan harga diri mereka yang padahal itu ego. Atau mereka bakal bilang hal lain kayak, apaan sih nanya-nanya, sambil marah dengan muka yang ketus. Saat lu menutup dialog seperti ini, orang lain akan otomatis berpikir bahwa, wah, ada yang gak beres nih orang, pasti dia ngelakuin kesalahan. Ini adalah respons yang natural yang ada pada otak manusia. Scary of the unknown. Inilah alasan kenapa kita takut kegelapan atau air yang dalam, karena perasaan ini membuat lu terlihat menakutkan. Jujur itu emang menyulitkan sih. Satu hal yang lu harus ketahui adalah, saat lu semakin banyak berbohong, semakin mudah untuk orang menemukan ketidakkonsistenan dalam cerita lu atau tindakan lu. Bayangkan seperti Hydra di film Hercules. Untuk setiap kebohongan yang lu ucapkan, untuk setiap kepala yang lu potong, 3 ketidakkonsistenan muncul.
3 kepala hidra yang baru keluar. So, itu gak terlalu sulit bagi orang awam untuk melihat ketidakkonsistenan dalam cerita-cerita lo setelah 3 atau 2 kali cerita. Dan saat ketidakkonsistenan dalam diri lo ketahuan sepenuhnya, semua kepercayaan yang lo bangun bersama teman-teman lo akan runtuh seketika. Lo bakal secepatnya dikategorikan dalam otak mereka sebagai orang yang gak bisa dipercaya atau musuh potensial. Lo harus ngerti, lebih baik menjadi polarisasi dan membiarkan orang gak setuju dengan pendapat atau sikap lo daripada dikategorikan sebagai seorang yang gak bisa dipercaya. Gak ada orang yang mau hangout sama orang yang mungkin nusuk lo dari belakang. Oke, selanjutnya kita breakdown satu-satu. Apa yang membuat seseorang tidak lagi menjadi menarik? Plain Jane tidak melakukan polarisasi, tapi dia jujur akan aksi atau tindakannya. Di sisi lain, Crips, dia melakukan berbagai macam polarisasi, tapi tidak jujur dengan tindakan atau tujuan dari sikap tersebut. So, jadi inilah cara untuk menjadi lebih menarik di mata orang-orang. Lo harus bisa melakukan polarisasi dan juga lebih jujur akan diri atau tindakan yang lo lakukan. Saat lo bisa melakukan polarisasi dan juga jujur akan tindakan lo akan bisa mengucapkan hal-hal yang menarik dan pantas untuk didengar oleh orang-orang lain, menarik perhatian mereka. Dan faktanya, orang-orang akan memandang lo sebagai orang yang percaya diri dan bisa menentukan prinsip hidupnya serta menentukan sudut pandangnya. Setelah ini terjadi, maka lo bisa menciptakan sense of mystery di kalangan orang-orang tersebut. Orang-orang pasti akan bertanya, kenapa lo melakukan hal tersebut, kenapa lo punya pendapat begitu, kenapa lo punya opini begini. Dan ya, lo semata-mata langsung jadi menarik. So, balik lagi ke contoh. Temen gue nanya, kenapa lo gak bawa cewek bro? Gue respon dengan jujur sama temen gue yang kepo dan terjebak di situasi yang sangat polarisasi tersebut. Oh, gue diselingkuhin bro. Dan karena hal tersebut, rasa misteri dan ingin tahu muncul di kepala dia. Sense of mystery. Natural respon yang akan orang berikan saja. Tunggu dulu bro, kok bisa sih diselingkuhin cewek? Berhenti sejenak dan deskripsikan bagaimana lu juga merespon cerita gue tersebut. Kemungkinan besar, kalian juga pasti tertarik pengen tahu kenapa gue bisa diselingkuhin sama mantan gue tersebut. Kenapa Ricky bisa diselingkuhin cewek, padahal gue ini menarik kan? Polarisasi dan kejujuran tepat di depan mata lo. Gue gak pernah malu sedikit pun untuk mengakui hal tersebut. Untuk kalian yang penasaran kenapa gue bisa diselingkuhin, hal itu karena suatu waktu dia gak sengaja ngeliat gue bonceng cewek lain, yang padahal itu teman kursus gue. Gue nganter teman gue itu ke rumah saudaranya, dan setelah itu dia marah ke gue dan kita ribut besar-besaran. Dan akhirnya dia janji bakalan selingkuh sama gue. Gue kira itu bercanda, tapi ternyata beneran. Sialan emang. Ya udahlah, akhirnya dia blok gue dan balikan sama mantannya. Menjadi lebih polarisasi, lo mesti melakukan banyak hal. Lo mesti lebih sering baca buku, dengerin podcast, ketemu lingkungan baru, dan mencoba setiap variasi yang ada. Lo bisa menciptakan ide dan variasi lo sendiri dengan ide-ide unik untuk menjadi lebih polarisasi. Dan begitulah, kunci menjadi lebih menarik adalah dengan melakukan lebih banyak polarisasi dan juga lebih jujur tentang tindakan dan ucapan lo. Inilah alasan kenapa cewek lebih suka bad boy. Karena bad boy biasanya lebih polarisasi dan jujur tentang tindakan mereka, daripada good boy yang selalu cari aman di depan cewek dan selalu ingin kelihatan baik. Tapi, untuk jadi lebih menarik gak perlu jadi bad boy juga sih. Cukup menjadi lebih polarisasi dan jujur. Dengan begitu, kesempatan dalam bidang apapun akan datang lebih banyak. Gua Ricky, pamit undur diri. Semoga bermanfaat.